penderitaan Yesus Kristus hanya untuk menyelamatkan semesta ini. Untuk itu, mari kita menghayati minggu sengsara kedua ini melalui ibadah saat ini, dalam keyakinan bahwa Allah hadir di sini dan memberkati kita semua. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dari keselamatan. Mari kita masuki minggu sengsara yang kedua ini dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Allah. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bersama segala Allah. Bagaimana yang diciptakan, bagaimana yang Jemaat, mari kita mendekatkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan
yang sabar. Sebab juga Kristus telah mati sekalian untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaannya badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sia-sia kamu menggunakan mulut keinginan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh memasuki pembahasan Tuhan Yesus yang kedua. Kita dipayungi oleh subtema atau tema mingguan kita, menderita dengan sabar. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari pernah ada dalam sebuah persoalan hidup. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari juga pernah ada dan menjalani yang namanya pergumulan yang berat. Bahkan kita bisa mengkategorikan semua itu dalam sebuah kata penderitaan. Ya, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 mau mengajak kita bagaimana kita hidup sabar di tengah penderitaan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu harus memiliki kesabaran di tengah apa yang namanya penderitaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus menulis bagian firman Tuhan ini kepada umat Allah. Di sini tidak dijelaskan kepada umat Allah itu bisa siapa, tetapi kalau kita baca di pasal yang pertama kita bisa lihat bahwa umat Allah secara keseluruhan itu ada di Pontius, ada di Galatia, ada di Kappadokia, Asia Kecil, dan Bitunia. Kenapa dia menulis surat ini kepada mereka? Pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang Kristen sebenarnya diperhadapkan dengan saat dimana kita bilang saat-saat penting, dimana orang-orang Yahudi bahkan pemerintahan Kaisar Romawi tidak mengenal Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Simon Petrus atau Petrus, Rasul Petrus ini mengajak dan menyampaikan kepada saya dan Bapak Ibu saudara, bahkan jemaat-jemaat Tuhan di saat itu siap menghadapi penderitaan. Karena apa? Kristus yang saya dan Bapak Ibu kuduskan di dalam hati, Kristus yang saya dan Bapak Ibu kuduskan di dalam hidup, sudah menjadi perhatian bagi saya dan Bapak Ibu saudara.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan hidup dari Allah akan diperlihatkan kepada. Nyanyikanlah firman yang banyak kasih setiap Tuhan
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap gusau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan